Cik, dua, tiga. Dah, mulai no! Sana basuh balik jo yuang tabuser yuang tagia budak serengeh di potmo. Hari kodun sana yuang ado di tunggu hitam, daduk tunggu hitam yo. Iya. Duduk tunggu hitam bersama seorang ibu muda, baku ibu muda yang di sebelah ambo kenakan dulu dan sana namanya adalah Astari Ayuni, biasa dipanggil Ai nah. Ai. Ai kodun sana ibu muda, kinilah punya anak Menjelang tiga. Katigo ya. Beliau sedang hamil gini di sana menunggu kelahiran nang anak katigo nah. Iya. Nah, mengambo nio maja Aiko bicara-bicara di pot bungo di sana karena sangat menarik bagi Ambo. Karena dengan usia yang masih muda punya anak yang akan tigo tentu kesibukan ngurus anak luar biasa tapi nyo punya usaha yang sangat menarik. Mungkin sana saya bisa caliak di siko itu ada tumpeng bagai di siko, ada kok handbuke namanya? Iya, handbuke. Handbuke, kemudian ada baju, kalau baju kok thrifting istilah. Iya, thrifting. Oke. Ke orangnya di sana, pelaku usahanya, ada Ai di siko. Ai sebetulnya baru mau Ai kini? Tahun kini 29. Tapi 29, di usia bara punya anak? Usia 20 ampe. 20 ampe, berarti sudah alah dua kini anak, kok nang katigo lain Ai. Pasti sangat repot pasti mau urus anak kete, dua orang, nggak ada pembantu kan di rumah kan? Nggak ada. Full tuh Ai sadanya. Iya, full Ai. Dan ada yang menarik di sana, Aikonyo pendidikannya juga S2 lah kok. S2 ya? Iya, alhamdulillah. Magister apa Ai? Magister Pendidikan Seni Budaya. Magister Pendidikan Seni Budaya. Kemudian Ambo mencari Ai punya usaha kini di rumah. Iya, ada. Kalau orang S2 tuh pengennya jadi dosen, pengen kok Ai kenapa enggak berkarir di luar rumah gitu? Jadi sebetulnya dulu sebelum menikah pengennya gitu kan, jadi wanita karir, jadi punya profesi karir di luar rumah gitu, enggaknya jadi ibu rumah tangga. Tapi nggak tahu kenapa setelah punya anak yang pertama itu naluri perempuan itu muncul nggak mau meninggalkan anak nggak mau meninggalkan anak gitu. Awalnya memang sepakat sama abang kan, nanti kalau anak kita lahir usia misalnya udah 6 bulan lah, aku mulai cari kerja ya kata Ai. Waktu itu belum S2, masih S1 gitu. Aku mulai cari kerja ya, nanti anak kita cari solusinya gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, anak lahir, jangankan untuk ninggalin anak seharian ya udah kadang untuk dititip sama orang akhirnya pikir ada kok nggak sanggup, nggak tega seorang ibu meninggalkan anak itu naluri keibuan tadi muncul otomatis muncul gitu, naluri keibuan itu. Jadi cita-cita yang pengen berkarir yang dipendam dulu gitu jadinya kan, artinya fokus ngurus anak lah ya, fokus ngurus anak gitu. Nah kemudian kini ada usaha yang Ai jalankan itu ada tumpeng tumpeng Padang apa namanya? Nasi tumpeng Padang nasi namanya. Tumpeng Padang kok di sana kalau mencoba luar biasa di sana. Kemudian ada handbuke, kemudian ada thrifting baju. Sejak kapan sih usaha aku dimulai gitu? Kalau tumpeng sama buket itu 2017. 2017 itu masa-masa kehamilan. Oh, malah masa hamil? Iya, masa hamil. Jadi waktu itu kan Ai Ai kan wisuda Desember 2017. Nah menjelang itu kan nggak ada mata kuliah lagi tuh udah jadi gabut kan, ngapain gitu kan. Terus coba cari ide, bikinlah handbuke gitu kan. Karena waktu itu lagi banyak temen yang wisuda, kompre pas segala macam, nyari kado apa ya gitu solusinya gitu. Maksudnya kado yang menarik. Terus coba searching, oh lagi booming nih tapi di Jakarta waktu itu, tahun itu dulu tuh. Handbuke kayak gini gitu kan, coba cari-cari di Padang belum ada pun itu baru 1-2 dan harganya lumayan tinggi. Jadi terbesitlah ide untuk coba bikin sendiri gitu kan, dengan bahan yang seadanya gitu. Nah dari bikin sendiri ngasih ke temen, dilihat sama orang, dipesen juga gitu, makanya sampainya akhirnya buka orderan. Sekarang kini kok dalam orderan untuk handbuke cukup banyak berarti ya? Lumayan lah, udah lumayan. Kalau tumpeng, saya bilang
Kalau tumpeng Tumpeng kan sama. kau persoalannya. Dan sana kadang-kadang tumpeng kau nggak identik dengan budaya Jawa. Iya. Sementara ai kan kau di Minang kok, di Iya. Padang di sana. Apakah memang ada yang mau order gitu? Iya, awalnya gitu udah orang-orang sekitar bahkan kayak suami dan keluarga sendiri juga Mempertanyakan itu, meragukan gitu itu saat ya. ya. Kamu buka usaha tumpeng emang laku gitu kan? Nah, sebenarnya modal nekat juga sih, modal dari awalnya itu tadi pengen ngerayain hari ulang tahun waktu itu, tapi bosen nih sama kue-kue ulang tahun terus. Itu ya. Cobalah searching di IG, belum ada gitu yang bikin tumpeng gitu kan. Coba bikin sendiri lah gitu. Akhirnya bikin, terus coba bikin promosi, nggak langsung dapat sih waktu itu, sekitar 1 bulan setelah itu baru orderan pertama dapat gitu. Orderan pertama dapat. Itu tahun? Itu tahun 2018. 2018 berarti sekitar hampir 3 tahun, sampai tahun. Iya. Kira-kira dalam seminggu ada yang order enggak? Lumayan udah. Kini dalam seminggu, bara tumpeng yang kalau semasa hamil nih, karena kemampuan terbatas kan, dibatasi sehari itu aja cuma terima 2. Jadi kalau full tiap hari itu bisa 14 orderan. Bayu juga sana. Nah, tumpeng yang ukuran iko medium atau medium? Iko yang ukuran besar? untuk 10 porsi. Oh, 10 porsi. Bisa sampai 10 porsi. Yang paling besar di bara? Bisa sampai 20 porsi. 20 porsi. Nah, untuk ukuran 10 porsi kok bara tarik harganya bagi? Biasanya Ai naro yang ini kan khusus ya, ini Ai jelasin dulu ya Dajon. Untuk podcast kita ini Ai buat khusus nasi tumpeng Padang yang memang benar-benar selera Padang. Oh, bukan selera Jawa, bukan, makanya nasinya putih ya. Nasi putih. Ada dendeng baladonya. Terus ada teri kacang, ada anyang, ada perkedel kantang, terus ada mihun. Oh, sengaja Mayo dibuat. Dan itu memang ada enggak yang mau order tumpeng Padang kok? Ada ya? Tapi lebih banyak memang tumpeng nasi kuning. Nasi kuning. Nah, yang biasa. karena tumpeng itu kan identik dengan kunyit. Dengan nasi kuning. Jadi kalau iko harganya berapa kok? Kalau yang iko 3,5. Rata-rata yang dijual sehari-hari? Kalau yang rata-rata tuh ukuran 5 porsi sampai 10 porsi sama. Itu 250 untuk yang 5 porsi. Terus 350 untuk yang 10 porsi. Abangnya mengalih-alih saya sana. Seandainya 250 500 omsetnya sehari kali 10 kali 30 hari. Luar biasa. Itu kenapa Nio bau sao gitu. Sementara lancaklah sana-sana saya di rumah laki ya domah yang kamu harus sawak gitu. Mangga harus karajo susah payah sarupa kok. Sebetulnya motivasi ai sebuah. Itu tadi yang pertama karena nggak bisa kerajo di luar rumah. Yang kedua karena lah terbiasa kerajo dari sebelum menikah ya udah. Jadi sebelum menikah dulu tuh sambil kuliah, bahkan dari SMA itu udah mulai terima job untuk melatih nari. Oh, latih nari juga? Make up. Latih nari juga? Sana kamu baru tahu kalau ini penari sana. Kamu udah tahu dong. Oh, jadi ada terima job melatih nari di rumah? Iya, bukan di rumah. Jadi kalau misalnya ada event tertentu kan, minta 2 bulan kontrak, itu ya ambil. Oh gitu? Iya, misalnya untuk sekolah, event lomba, gitu-gitu dah. Bahkan dulu di hamil anak yang kedua itu usia kandungan udah 7 bulan, masih ngelatih nari. Kamu udah tahu dari sana kalau Ayu bisa nari. Kemudian sampai nari tadi ada make up juga? Iya, ada make up juga. Itu kepandaian apa dari mana? Jadi dari kecil tuh, dari TK lah mungkin ya, karena sering ikut lomba, terus juga dimasukin sanggar sama orang tua, sampai SMA, sampai kuliah juga ikut di sanggar, terus ikut nari. Sejak tinggal di Lampung dulu, Ai kan dulu besarnya di Lampung. Oh, besar di Lampung. Jadi basic itu udah ada gitu dah. Terus karena minat juga dilatih sampailah terima job. Kalau yang tumpeng belajar dari mana? Kalau tumpeng itu karena hobi masak. Oh, hobi masak. Hobi yang menghasilkan uang di sana. Itu salah satu contoh. Nah, tumpeng kan ambo cali. Jadi Ayu punya IG, namanya IG-nya apa, Ai? Nasi tumpeng _ Padang. Nasi tumpeng _ Padang. Itu tuh ada foto-foto, ada tumpeng buah, mau puding gitu kan, kemudian ada tumpeng mie gitu. Memang variasinya itu memang kehendak orang yang request atau itu sebuah penawaran dari Aika mereka? Memang sebuah penawaran dari Ai udah, karena
apa namanya, orang kan nggak selalu pengen makan nasi kan kalau pengen ngerayain ulang tahun. Berkaca dari diri sendiri sih, kadang kalau pengen ulang tahun tuh nasi, kadang kue bosen, kalau nasi terlalu berat, kalau mie gimana gitu. Kalau orang Cina kan merayakan ulang tahun itu dengan mie, mitosnya supaya umurnya panjang seperti mie yang nggak putus-putus gitu kan. Terus kalau yang puding itu pengen yang manis, tapi bukan kue apa ya gitu. Puding lah, divariasikan dengan topping buah-buahan di sekitar. Nah, tumpeng kok yang mana yang banyak order? Tumpeng yang kuning yang biasa, atau tumpeng iko, atau tumpeng buah atau apa? Yang mana lebih banyak order? Yang paling banyak tuh tumpeng nasi kuning udah. Tumpeng nasi kuning. Nah, itu biasanya kliennya individu atau perusahaan itu? 50-50 sih. Ada yang memang untuk di rumah, untuk merayakan ulang tahun ibunya, atau ulang tahun saudaranya gitu kan. Ada yang untuk instansi seperti peresmian, ulang tahun, dan syukuran, macam-macam. Bahkan ada juga yang dari luar kota pengen mengirim hampers macam bingkisan gitu kan, ucapan selamat untuk orang terdekatnya, atau untuk suatu misalnya dia punya teman di sini yang satu pekerjaan kayak polisi misalnya gitu, udah sangat saya kirim ke atasan saya, sering titip kayak gitu. Menarik Unsana. Jadi ada sebuah usaha alternatif karena tidak bisa kerja luar rumah, karena ada anak yang dicintai, ada keluarga yang diurus, kemudian mencari peluang kerja, akhirnya tercipta Laiko dan bisa dua sehari, dan itu kerja surang ya? Iya, tanpa dibantu orang. Masih surang. Biasa lah di sana. Kok masih terbatas, kalau ditambah orderan kayaknya butuh karyawan kok. Nah, kita lah membahas tumpeng. Kemudian ada hembuke kok. Inspirasinya ketika melihat usaha pengembang. Berarti yang dulu bungo ya? Hembuke kok dulu kan? Iya, Hembuke kok dulu. Nama IG-nya kok? Padang Floris, Padang_Floris. Padang_Floris. Artinya bisa, kalau misalnya butuh bisa DM ya? Iya, bisa DM atau langsung WA, ada langsung di WA, bio. Ya. Nah, Iko kok biasanya kan kini kok lagi tren kok, ada uang di sini, ada bungo, bahkan ada buah, ada snack. Nah, Mbak mensiasati ketika Iko pasti trennya batu kataru ya, iya. Berarti Ai sendiri harus mengikuti tren. Nggak pacah kapal lo mamikian iko yolo tumpeng yolo, masih mensiasati seperti sebetulnya itu. Kalau dipikir memang ribet ya udah, kadang timbul aja bad mood tuh gitu. Tapi nggak tahu lah, memang nggak mau diam mungkin. Jadi nah, banget tur anak dan pekerjaan seperti kota Gado enggak, tapi yang pasti anak terpantau karena awak berada di rumah bekerja. Nah, tapi terasa menyibukkan sekali atau Mbak? Justru Ai senang sibuk gitu loh dah. Jadi kalau misalnya ada satu momen ya kayak sekarang menunggu kelahiran kan. Nah, yang biasanya suami tuh kurang apa maksudnya santai orangnya gitu. Sekarang jadi agak posesif gitu. Itu Ai lameh tuh udah dibatas-batasi gerak tuh, misalnya kayak mau pergi belanja. Lagi hamil, jaga, jangan taruh ini, jangan taruh itu gitu ya. Nggak usah lah naik motor. Itu aja diantarin. Tujuannya aja. baik barangkali, tapi nan ICI mungkin agak lama karena ingin lebih cepat, lebih karena tetap sibuk. terbiasa sibuk tadi. Oke. Ada yang menarik di sana, istilah thrifting. Itu kayaknya sedang booming usaha-usaha thrifting. Bisa cerita sedikit. Kalau thrifting di sana kok baju-baju yang dipajang itu pun dijual. Nah, bahas sistem penjualan ya jadi thrifting kok baru tahun patang kan mulainya. Jadi untuk mengisi tadi itu mengisi waktu lo balik ya Bapak mengisi waktu, karena pada saat pandemi kemarin itu penjualan tumpeng dan buke itu berkurang. Karena orang jarang mengadakan acara kan, wisuda juga ditiadakan, terus juga acara-acara besar juga ditiadakan, jadi omsetnya menurun gitu kan, pesanan menurun. Nah, jadi Ai pikir gimana supaya tetap produktif, tetap usaha, tetap jualan, tapi yang bisa long lasting gitu, bisa yang bertahan lama dan nggak terpengaruh sama pandemi gitu kan. Terus Ai lihatlah coba peluang usaha thrifting ini gitu, dimana orang-orang sekarang mulai melirik baju yang second hand yang memang sudah dipakai gitu kan, import, terus dijual kembali dengan harga miring gitu. Nah, coba-coba
memasarkan dengan buat akun sosial media di Instagram, ternyata ada peminatnya gitu. Oh, berarti di live kan? Iya, di live Nah, kan. kemudian mungkin di posting juga foto-fotonya. Iya, gitu di posting foto-fotonya di feed IG gitu. Kalau yang di live kan itu lebih banyak di Facebook. Berarti jalan ya, artinya banyak peminat ya? Lumayan lah, udah karena baru mungkin kan, jadi belum sebanyak yang ditargetkan, tapi alhamdulillah jalan lah 1-2 ada. Dan ada celai, Iko berarti kan ayo harus cari barang, harus Iya, hunting barang, iya, dan iya. itu repot dak? Karena surang loh. Karena suka repot. Karena suka repot, artinya repot membuatnya menyenangkan di sana. Agak unik sih pribadinya. Nah, Iko kan ada kini kok kayak ke bunga artifisial dak? Iya, mix dengan uang. Mix dengan uang. Iya. Nah, ada yang minta bunga asli, itu apa ceritanya tuh? Ada ya? udah. Jadi kalau dulu waktu pesanan buke ini masih banyak kan, karena masih ada wisuda dan acara-acara. Itu Ai langsung pesan ke Lembang, Bandung, pusatnya langsung di Bunganya? kebunnya. Oh. Tapi itu harus dipesan dalam jumlah yang banyak karena dikirim lewat pesawat, jadi ongkosnya lumayan kan udah. Iya. Kalau Karena kita pesan- packagingnya harus lebih rancak ya kan? Iya, kalau kita pesannya sedikit itu kan rugi di ongkos Iya, iya. gitu. Cuman karena saat pandemi ini omsetnya berkurang, pesanan juga berkurang. Jadi biasanya kalau ada yang order bunga asli itu Ai pesan ke teman yang memang punya usaha juga di Padang. Jadi karena dia rutin, dia udah punya apa namanya ya, cukup nama lah karena lebih dulu kan. Jadi Ai pesan ke dia. Kalau cuman butuh sekitar 10 atau 20 tangkai Masih- bisa beli, masih aman lah ya, masih bisa, aman nah. beli ke dia. Nah, kalau di antara 3 usaha, ada thrifting, ada Padang Floris, kemudian ada Padang Tumpeng kok. Yang mana yang omset terbesar yang masuk selama kok? Omset terbesar Di puding, di tempeng, atau di bungo? di bungo sih udah. Oh, malah di bungo ya? Iya. Oh iya? Malah di bungo loh sana omset terbesarnya. Dan itu menjadi sangat menarik. Nggak terpikir untuk membuka peluang cari karyawan gitu, agak mempermudah gitu ke Rajo. Karena nggak mungkin surang. Kalau Iko kok mungkin masih meragukan lah melapeng ke orang gitu, karena tangan sendiri yang masak gitu kan. Atau cari karyawan untuk mengelola itu, atau masih terhandle rasanya? Sebetulnya ya ada sih keinginan untuk ke situ dah, cuman kalau cari karyawan tadi kan memang diseriusi betul kan. Iya. Sementara keinginan Ai untuk bekerja di latar belakang pendidikan itu sendiri masih ada gitu loh, udah masih ada usaha untuk ke sana gitu, karena bagaimanapun tetap apa ya, ada keinginan untuk jadi dosen sebenarnya karena ngambil Umur S2 masih ada. tadi kan. Iya. Peluang umur masih ada. Baru 3? Baru mau 29. 29. Peluang dosen itu 35. Jadi layan nak K3, mudah-mudahan rezeki bisa ada peluang jadi dosen. Amin. Berarti kok diserahkan ke karyawan, jangan sampai mati kan. Iya. Nah, di sana banyak sekali Ambo mencari ya, ibu-ibu rumah tangga mungkin yang terkadang kebingungan untuk membuka usaha apanya di rumah, apalagi di masa pandemi 4 tahun itu sangat-sangat luar biasa keberadaan di rumah. Dan seorang Aila membuktikan bahwanya mampu dengan anak 2 dan kini akan lahir lo seorang lai, rumah tangga tetap jalan, kemudiannya punya usaha. Dan Ambo pikir kok cukup menginspirasi ibu-ibu rumah tangga, apalagi ibu-ibu muda. Tapi kendala selama kau yang menjadi kendala di Ai apa dalam menjalankan usaha kok? Manajemen waktu sih udah. Manajemen waktu. Manajemen. Karena harus ngurus rumah, anak, kemudian orderan, tapi komit kan dengan orderan Iya, tiba. kalau Sistemnya berarti order hari ini besok untuk Iya, besok. memang Gitu ya sistemnya. PO sistemnya PO-nya. kan pre-order. Jadi nggak bisa langsung mendadak karena yang dibuatkan itu adalah yang sudah dipesan sama orang. Jadi Iya, pasti barangnya kan udah. Jadi kalau kini untuk tumpeng 2 sehari ya. Iya, 2 Untuk sementara 2 sehari ya, karena karyawan tidak ada, karena dia surang di sana. Iya. Tapi itu menjadi sangat luar biasa tentunya. Dan itu bisa menjadi salah satu inspiratif atau contoh bagi yang lain. Nah, Ai, saingan. Apakah saingan cukup banyak untuk usaha yang Ai jalan? Kalau untuk bukek ini banyak Ya. Tapi pelanggan rasanya kan nggak mungkin lari deh, nak. Iya, kalau yang apa namanya lah biasa masan sama Ai biasanya kembali lagi itu kayak gitu pun tumpeng. Tumpeng ya. Karena harganya juga bersaing kan, ada yang Bersaing. lebih murah. Itu tergantung selera sih kadang. Dan kalau sebenarnya kalau makanan kan tergantung rasa juga kan. Iya. Nah kalau banana rancak tampilannya, tapi kalau rasanya sangat Iya. standar, orang nggak nilo, nggak kembali ada isi.
Nah, dengan setelah kelahiran anak ketiga, terbayang dan Bu, repotnya bekol itu mah. Anak yang gadang bareng mulai 4 tahun. 4 tahun. Yang nomor 2? Nomor 2 tahun kurang. 2 tahun kurang, kemudian mau lahir. Itu kan jarak sangat rapi dan butuh perhatian tuh ketiganya tuh. Kira-kira apa kamu menjalani? Atau istirahat dulu atau semampunya? Dulu pikirnya gitu juga mau udah waktu anak pertama lahir kan, ini di rumah salah gitu. Iya. Terus anak kedua lahir, kayaknya aku nggak bisa deh jualan lagi, ngomong gitu sama suami kan. Tapi ketika orderan masuk, bahkan pas lahiran anak kedua itu tahun 2020 baru pandemi lagi marah-marahnya. Alhamdulillah waktu itu tetap dapat orderan kan udah. Itu di seminggu setelah melahirkan. Seminggu setelah melahirkan? Dan itu Karajo? Karajo. Luar biasa. Kadang-kadang motivasi kok bukan hanya karena ingin sibuk, ingin repot, tapi kadang-kadang tidak ingin mengecewakan pelanggan barangkali gitu kan. Dan sehingga kadang-kadang usaha kok kalau baranti di sana, ya baranti lo selama di sana. Dan kalau ya itu tadi, karena si Ai tidak ingin mengecewakan pelanggan, maka muncul keinginan walaupun lah niati untuk stop dulu. Luar biasa di sana. Dan Iko, kamu termasuk orang yang jarang bertemu dengan ibu-ibu muda yang mau membuka usaha surang. Karena mereka mikir modal, padahal modal itu mungkin tidak sebesar yang dibayangkan karena dan apalagi kok kan Karajo lah biasa dari kerajaan, kok kayak tumpeng Karajo mau masak. Kemudian kalau Iko kan mencari inspirasi dari apa. Cuma agak menarik kok, thrifting kok agak cukup nekat kah kerja kok? Enggak ya? Enggak sih, udah konsepnya Ai sih buka thrifting itu awalnya mencari barang-barang yang Ai suka dulu. Jadi misal barang itu udah terlalu lama atau misalnya kayak nggak ada peminat gitu kan, udah bisa dipakai sendiri. Oke. Artinya barang tuh nggak rugi dong ya? Iya, dan karena dia thrifting, modelnya itu bukan yang lagi hit sekarang, tapi sesuai selera. Gitu. Nah, dalam kondisi seperti kok ini di sana, sepertinya kita memang harus jeli untuk melihat peluang-peluang kerja, peluang usaha yang ada. Dan seorang Ai lah buktikan kawa bahwa punya keinginan untuk menjalankan usaha di rumah, anak, suami tetap terjangkau, tetap terawat olehnya, usaha tetap jalan, pintu masuk, dapur ngebul terus, pasti itu akhirnya bisa bergaya seperti orang lain pula. Nah, mungkin ada pesan-pesan ke dunsana kita, ke ibu-ibu muda yang lain gitu atau untuk para perempuan di luar sana, baik itu tua ataupun muda yang mau menjalankan usaha, mulailah dari hal yang kita sukai dulu. Kalau kita udah suka, walaupun kita belum bisa menjalankan, tapi kita akan terus mencoba berusaha untuk menciptakan inovasi-inovasi untuk itu gitu kan, misalnya dalam hal makanan atau dalam hal kerajinan tangan seperti buke ini. Nah, nanti ketika dilirik sama orang, kita udah siap jual dan siap juga untuk terus mengembangkan gitu. Udah. Terus satu lagi yaitu tadi jangan terpaku sama nggak ada modal. Untuk diketahui ini Ai sama sekali dulu juga nggak ada modal karena mau minta ke suami gengsi awalnya gitu kan. Tak kalah lagi gengsi sana. Tapi akhirnya? Gengsi, tapi akhirnya yaitu dengan usaha nekat tadi itu dengan bahan seadanya. Ya karena masih seadanya itu promosi lah dulu kan dengan harga yang masih murah gitu kan, sampai terbeli bahan-bahan dan barang-barang yang dibutuhkan untuk usaha-usaha ini, sampailah hari ini bisa tetap berjalan gitu di usianya yang cukup tahun ya, luar biasa di sana. Nah, udah 5 tahun. Oke, terima kasih banyak Ai, mudah-mudahan Niko bisa menginspirasi banyak orang. Dan jadi kalau di sana ingin minimal belajar, berdiskusi atau sharing dengan Ai, atau mungkin punya pesan, langsung saja DM ke IG Tumpeng Padang, nasi tumpeng underscore Padang, kemudian ada Padang underscore Floris, kemudian thrifting serba ada namanya. Oke. IG di sini, beko di sana bisa cek di sini, atau bisa juga pesan melalui WhatsApp. Dan ingat di sana, kalau di sana ingin memesan tumpeng atau makanan, itu sehari sabalun orderan ya. Dan itu sangat terbatas karena
2 sehari Cak Ai, tapi mudah-mudahan tenaga itu bertambah bisa lempek 5 sehari. Terima kasih banyak Ai, mudah-mudahan sukses seorang ibu rumah tangga, ibu muda, pendidikan S2 dan juga punya anak akan 3 sebentar lagi lahir, tapi punya kesibukan juga yang luar biasa, tapi tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga di sana. Dan itu sangat menginspirasi kita sadonyo. Kita tunggu padusi-padusi yang luar biasa di ranah Minangko yang bisa menginspirasi. Kini yang coba dulu tumpang. Boleh coba Ai? Boleh. Lah, dun sana kamu makan tumpang. Iya. Kok pisaunya. Sip. Oke. Iko ada pergedel di siko? Iya, ada pergedel kentang. Kok sambal khas Minang ya? Iya, kok Minang ya? Kok apa ini? Kok yang Minang. Itu dendeng. Oh, dendeng. Dendeng kariang. Dendeng kariang sana. Sama ladonya. Kok masak surang? Iya. Minta tolong ke orang dong. Oh, lain rasanya. Lain rasanya. Lah sana, yang cuma makan dulu deh. Cik 2 3. Lah habis sana. Lah no, lebih.